sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati Seksi Umulia Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga bapak-bapak yang lainnya, Sohibul Wilayah yang kami hormati orang tua kita, sesepuh kita, Bapak RW 29, Bapak Odik Solikun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, berkahi keluarganya, berkahkan rezekinya. Yang kami hormati pula orang tua kita, alhamdulillah beliau hadir juga, Bapak Haji Suritno beserta cucunya. Saking setianya sama cucu nih, cucu di bawah ya. Mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati para ketua RT, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi atau dalam menerima amanah yang telah diamanatkan oleh masyarakatnya. Dan juga yang kami hormati pula DKM hormat Bapak Muhammad Pariki dan juga Bapak Andri. Alhamdulillah beliau pada hari ini sebagai donatur konsumsinya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan juga diberikan keselamatan, diberikan kesakinahannya dalam berumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak hadirin jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula rekan saya, alhamdulillah ada Bapak Ustaz Sumarno, Bapak Ustaz Muhtar Hidayat, alhamdulillah beliau juga hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, kita awali tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah jadikan putra putri, istri soleh dan solehah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Kita doakan keluarga, sanak pemilihan dari Tolan dan juga para jamaah yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas sebagaimana biasa. Dan juga saudara kita, tetangga kita, depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmaninya maupun kurang sehat rohaninya. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
kita kaji kembali. Suratnya masih surat Maryam, juznya juz 16, halaman di sini halaman 244, 245. Jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. Kita memasuki pada ayat yang keberapa Pak Redi? 37 atau 36 kali ya? Iya. Ayat ini masih meriwayatkan tentang kisahnya Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang nantinya akan diberikan kitab dan juga akan dijadikan nabi ya. Maka ayat selanjutnya yang artinya fahtalafal ahzab, maka berselisihlah di antara kedua golongan, di antaranya ialah golongan Yahudi dan Nasrani dengan adanya kesalahpahaman ya. Makanya Anda yang suka berdebat ngapain ya, kan sudah digarisbawahi dengan surat selamat datang Pak Haji Wewenang ya. Sudah digarisbawahi dengan surat Al-Kafirun, di mana akhirnya lakum dinukum waliyadin ya, agamamu bagimu, agamaku bagi agamaku. Udah beres, nggak ada nggak ada perselisihan dan nggak ada keributan. Fatalafal ahzabu min baini aydihim, di antara keduanya yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Fawailul lilladzina kafaru, maka celaka bagi orang-orang yang ingkar atau alias kafir, min masyhadi yaumin azim, yang mana pada hari itu nanti akan menyaksikan hari yang agung, ialah hari kiamat. Dalam arti orang yang ingkar nanti akan celaka pada hari kiamat ya. Jadi kita yang hadir termasuk orang yang beruntung, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Situasi dan kondisi apapun, Allah gerakkan langkah kaki kita, duduk di tempat yang sangat mulia, Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita dengan asbabnya, anak-anak yang soleh sedang duduk di majelis taklim, Allah kirimin pahala ya. Makanya kita perbanyak Rabbil firli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
bagi orang tua kita yang sudah di alam barzakh tatkala sedang disiksa karena anaknya selalu berdoa, Rabbi ya Tuhanku ighfirli, ampunilah aku dunubi, dosa-dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ya makanya malaikat menghentikan tatkala sedang mencambuk orang tua kita yang masih di alam barzakh. Ini termasuk yang hadir anak-anak yang soleh, ya doa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' maka sangat tajam pendengaran mereka, wa absir dan sangat terang penglihatan mereka. Yauma ta'tunana, tatkala atau pada hari mereka datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinil zalimin, akan tetapi lakinil zalimuna, akan tetapi bagi orang-orang yang zalim, yauma pada hari itu, hari ini, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang jelas atau nyata. Jadi orang zalim pasti akan dalam keadaan kesesatan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalan kebaikan, ya. Pahalanya seampek-ampek kita mau duduk di majelis taklim. Baginda Rasul sudah menjamin barang siapa yang duduk di majelis taklim sesaat saja, nggak usah bawa buku, nggak usah bawa pena, nggak usah nulis satu huruf pun, dengerin doang. Apalagi pada hari ini kita sama-sama menyimak Al-Qur'annya, luar biasa pahalanya. Besok akan menjadi pelita tatkala kita masih di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Wa'anzirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka, yaumal hasrati, pada hari penentuan orang-orang tatkala hidup dalam dunia perbuatannya baik maupun tidak, maka pada hari kiamat nanti, yaumal hasrah, hari penentuan. Wa ilqadiyal amru, dan hari itu telah diputuskan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wahum, bagi orang-orang yang zalim, fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dalam keadaan lalai, wa la yu'minun, dan tidak percaya atau tidak beriman, ya. Oleh karenanya mumpung masih ada kesempatan, kita pergunakan kesempatan ini dengan yang sebaik-baiknya. Bersilaturahimnya dapat pahala, duduknya pun dapat pahala, taklimnya pun dapat pahala. Maka ada pepatah mengingatkan kepada kita, kun aliman, jadilah orang yang mengerti, kata orang alim, atau jadilah orang yang selalu
mencari ilmu ya. Al-mustami'an atau jadilah pendengar, al-muhibban atau jadilah orang yang cinta dengan adanya majelis taklim, wala takum mufsidan, janganlah kalian sebagai perusak ya. Kita cinta saja sudah mendapatkan pahala. Waduh, kita cinta banget sama majelis Nabawiyah Syariah. Ada malam minggu, ada pagi, ada minggu paginya, ada malam Seninnya, ada malam minggu belajar rawih, luar biasa. Seneng, itu seneng doang dapat pahala ya. Inna sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, narisul ardo, yang telah mewariskan bumi, wa man 'alaiha, dan apa yang ada di atasnya, wa ilaina, dan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yurja'una, akan kembali. Kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang bakalan kembali ke Allah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita pikirkan, kembali kepada Allah, hendaknya kita membawa amal kebaikan yang nantinya akan menemani kita, baik masih di alam barzakh maupun sampai datangnya hari kiamat, insya Allah. Nah, ayat ini ayat terakhir kisahnya Siti Maryam. Ini meningkat kepada ayat yang berikutnya, ialah ayat yang menerangkan tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan ceritakanlah Muhammad fil kitab, dalam kitab Al-Quran, Ibrahim, tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana siddiqon, orang yang sangat cinta dengan kebenaran, nabiyan, dan seorang nabi ya. Nabi Ibrahim itu orang yang paling cinta dengan kebaikan dan juga seorang nabi. Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ilqala, ketika, ilqala itu bisa ada yang artikan ilqala atau apabila atau yang lain-lainnya. Makanya dalam Al-Quran itu tidak monoton di sana, makanya ada ilmu nahwu dan sharaf, tentunya untuk menerjemahkan ayat-ayat sebagaimana situasi dan kondisinya ya. Ilqala, ketika tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata li abi, kepada ayahandanya, ya abadi, hei
lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa sih kok bapak atau ayahku yang tercinta menyembah yang gak dengar dan gak melihat? Ya, pada waktu itu Nabi Ibrahim ayahnya tukang membuat Tuhan, ya, membuat patung yang disembah-sembah. Makanya anak-anaknya baginda Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abadi, ayahku, kenapa sih kok nyembah yang gak dengar, nyembah yang gak melihat, wala yughni anka syai'an, dan tidak sedikit pun nanti akan memberikan pertolongan. Ini kata anaknya. Memang ada beban moral, ya, baik di antara orang tua dan anak juga masing-masing punya hak, ya. Anak tatkala melihat orang tuanya dalam kondisi kurang baik juga nasihati. Orang tuanya dinasihati juga, jangan mentang-mentang orang tua, ya. Jadi kita saling mengingatkan. Makanya kadang-kadang banyak ada mentang-mentang orang tua kagak dengerin omongan anaknya, ya. Ini di sini dicontohi oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ayahandanya nyembah patung, diingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abadi inni qad ja'ad, diilhamkan saja, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya, siratan sawiyya. Ya abadi, wahai ayahandaku, inni qad ja'ani, sesungguhnya didatangkan kepadaku minal ilmi, yasa ilmu, malam ya'tuka, yang mana ilmu itu tidak disampaikan kepadamu. Fattabi'ani, maka ikutilah aku, hadika siratan sawiyya, maka ayo kita ikuti jalan yang lurus. Jadi ilmu anaknya dan ilmu ayahandanya beda, ya. Ilmu yang disampaikan oleh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ilmu tentang kebenaran, akan tetapi ilmu yang ada pada ayahandanya ialah adar, bapak dari Nabi Ibrahim, ilmu sesat yang menyembah berhala atau patung, ya. Karena ayahandanya Nabi Ibrahim tukang membuat patung, ya. Makanya pada saat itu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapannya dengan seorang raja yang namanya Raja Namrus, ya. Makanya setiap nabi itu pasti ada kisahnya yang selalu berjuang melawan kedzaliman. Seperti halnya Nabi Musa perangnya dengan Fir'aun, ya, dengan Fir'aun. Ibrahim dengan Raja Namrus. Makanya luar biasa, ya. Baginda Rasulullah SAW melawan saudara-saudaranya, paman-pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang mana pada saat itu tatkala baginda Nabi Allah Muhammad SAW berdakwah selalu dihalang-halangi oleh yang namanya Abu Lahab atau Abu Jahal. Makanya dinobatkan dalam Al-Quran, di sana ada surat Al-Lahab, ya, tabat syada Abi Lahab wa tab, celakalah Abi Lahab dan celaka, ya. Ma
aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaannya Abu Lahab itu tidak bisa menebus dosa-dosanya Abu Lahab. Ya. Wa imra'atuhu, dan istrinya pun ikut masuk neraka karena pada saat itu istrinya membantu Abu Lahab yang selalu mencari duri. Ya, duri tatkala baginda Rasul mau berangkat ke masjid, ke mushola, ke dakwah, selalu dihalang-halangi dengan duri. Makanya wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab, biji dia di dalam lehernya istrinya Abu Lahab, hablum, tampar atau kalung dari bara api, gara-gara istrinya ikut berjuang menghalang-halangi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada pepatah, surga kata surga nunut, neraka katut. Ini makanya bagi pepatahnya orang Jawa. Makanya mudah-mudahan kita semua mempunyai putra putri dan istrinya yang soleh dan soleha. Ya abati la ta'budi syaitan illa syaitan kana lirrahmani asiyya. Ya abati, ayahku, la ta'budi syaitan, janganlah menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhnya yang maha pengasih, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu lawan syaitan, kita harus kita lawan. Tatkala kita bangun malas mau sholat, itu berarti kita sedang dihalang-halangi oleh syaitan laknatullah alaih, harus kita lawan ya. Apalagi cuaca seperti ini, kadang-kadang pada pilek-pilek ya, termasuk saya sendiri ya. Kalau nggak dilawan, saya nggak bakalan hadir ke sini ya. Lagi pilek, nggak hadir dulu Pak Zainal ya. Tapi karena kita lawan, insya Allah penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abadi inni akhafu masaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya abadi, wahai ayahandaku, ini akhafu, sesungguhnya aku takut, aku khawatir, masaka adabun, akan ditimpa oleh siksa ya. Masaka, akan menimpamu, azabun, itu azab minar rahmani, dari yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakuna lisyayatina waliya, maka ayahanda dalam keadaan menyembah syaitan ya, karena khawatir anaknya, sangat khawatir kepada ayahnya, karena ayahnya menyembah berhala sehingga merengek-rengek, ya ayahandaku, janganlah engkau menyembah syaitan. Akan tetapi karena Allah sudah mentakdirkan bahwa ayahanda dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tentunya caranya beda-beda ya. Makanya banyak kisah-kisah, banyak contoh-contoh. Ada ayahnya soleh, anaknya juga nggak soleh ya. Kita sebagai orang tua cukup berikhtiar
mengajak, menyeru kepada putra putri kita. Contohnya ialah putra dari Nabi Nuh alaihi salam, ialah yang bernama Kan'an, ya. Kan'an itu diajak sama ayahandanya beriman, kagak mau, ya. Makanya ini sebagai contoh, itu seorang nabi, apalagi kita sebagai manusia biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada umat-umatnya, sehingga alhamdulillah kebanyakan anaknya soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Kita nggak bisa lama-lama karena khawatir ada yang masih punya acara, ya. Mau bangun duluan kagak enak, ya. Nggak bangun duluan udah lagi ditungguin. Maka kita ambil kebijakan-kebijakan. Maka jadilah seorang imam pun juga yang bijaksana, pemimpin pun juga yang bijaksana, karena khawatir jamaahnya ada yang lagi gak enak badan, ada yang kurang sehat, ada yang mau ada acara. Kalau kelamaan bukannya suka malah ngegrundel gitu kali ya. Tapi insya Allah orang sini mah kagak, orang sono gitu deh. Ini orang nih asik ketemu di CS-nya. Apa namanya? Kopi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alna biha